minta gitu. Oh. Pak, jangan gitulah Pak. Jangan. Ini show kita cuma nonton film horor atau urban explorer ini? Diam. Ini kamar ibu. Apa? Aku takut. Itu Zoom takut sama Allah Akbar. Pak, minta ampun Pak, saya minta ampun Pak. Minta ampun, ini kita lagi apa? Ini nggak terlalu takut banget, bukan kocak. Apa saya di unmute?
Ih, pocongku takut. Iya. Bos Bu. Dengan Nobel, sumpah saya masih inget. Bambang. Serem banget. That's beautiful. Mami. That right there is beautiful. Ih, serem banget. Gak, ini kayak Makanya first person. kecampur. Oh, serem bagi aku nggak? Hati-hati lo jatuh. Aduh. Jangan lari kalau di tangga. Mau 3 hari. Red Hood. Wah. Chief the truth is not the deceiving chapter. Kita menuju ke sumur. Keluar menuju ke sumur. Itu dia sumur. Iya. Aku dari tadi tuh udah kepengen. Weh.
Ya, gimana tadi berpetualang? Mantap Pak, mantap. Luar biasa. Mantap ya. Ada mekanik untuk Ini yang paling serem ini. menggerakkan Aing takut. kehidupan. Pasti kamu menunjukkan Only time I got scared was the part. Nggak takut tapi yang takut, bagus. siapa yang paling takut? Nggak takut tapi bagus. Lumayan. Enggak, Pak, rasanya tuh bukan takut tapi punggung belakang tuh rasanya walam Pak, rasanya tuh merinding ya benar, pengen aduh kentut lagi. Kentut. Yang Pak Haris yang di sini, kamu di rumah, masa kamu yang merinding? Iya Pak, Haris Bapak sendirian. lebih merinding lagi Pak. Enggak. Wait, Paris sendirian. Jadi siapa yang pegang Musiknya kamera? aja Pak yang bikin ngeselin Pak, musiknya Pak. Ya, ini pasti kamu udah nunggu-nunggu sesi keempat dari acara Livin hari ini, yaitu kita mengunjungi rumah syuting Pengabdi Setan. Ya, Apa? kita udah keliling, naik ke kamar, di tangga ada apa? Ada anak yang digantung diri. Kunti. Paling kaget yang mana pas buka pintu? Potong Pak, potong itu Pak, potong. Oh, kayak itu guling pakai topeng. Jangan Pak, Pak Mali Itu Pak orang ngomong mati. udah jam segini Pak. Ya, jadi hari ini Pak Haris bukan pengen nakut-nakutin kamu, bukan. Kita berkunjung ke rumah syuting ini dalam rangka ingin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya tonton terus sampai selesai, ya. Baru kita akan mendapatkan hikmah. Sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Nah, sekarang Pak Haris sudah kedatangan narasumber nih. Udah ada ya? Nah, sekarang ini rumah Pengabdi Setan. Kamu udah pernah nonton filmnya belum sih? Siapa yang udah pernah nonton? Udah Pak, waktu kelas 5 SD. Udah lama banget ya filmnya. Lompat aku enggak, karena aku terlalu takut sama aku enggak suka horor. Sama. Ya, itu kayak kamu. Pak, 2 kali, Pak. Udah 2 kali. Iya, Pak. Sekarang yang Mana? Pak. Sekarang yang juga ada. Nah. Banyak yang takut Pak Haris. Oh, banyak yang takut. Nah, sekarang kita pengen agar kamu nggak takut lagi. Nah, ini makanya tonton terus video kita. Ya. Pak Haris juga udah pernah nonton film Pengabdi Setan waktu itu. Karena film ini sempat booming ya. Sempat ratingnya naik banget tuh saat itu. Karena nuansa film horornya tuh beda dari film horor yang lain ya. Kalau film horor yang lain kan kadang dibumbui dengan adegan-adegan yang nggak bener kan. Sekarang di sini full ya, di film Pengabdi Setan ini kita filmnya itu full tentang mistis. Sebenarnya apa sih mistis itu? Nah, kita mau diskusi sama yang punya rumah. Nah, jadi sebenarnya rumah Pengabdi Setan ini rumah biasa aja, tapi letaknya dia ada di tengah-tengah kebun teh, terpisah dari rumah yang lain. Jadi dia berdiri sendiri, kebun besar, nah baru ada rumahnya jauh-jauh. Nah inilah yang dijadikan syuting film Pengabdi Setan. Nah sebenarnya rumah biasa aja, rumah biasa karena dibuat syuting jadi kesannya rumahnya horor gitu ya. Ini tadi cuma ini aja, cuma boneka lah ya, boneka biar seolah-olah takut gitu. Padahal nggak usah takut. Ya itu hanya rumah biasa. Nah juga film. Film tuh apa coba? Ya kan? Acting. Hanya buatan Fiksi. aja. Acting bohongan. Sebenarnya itu nggak ada. Dia cuma ngarang gimana ya biar horor. Dipikir Pengabdi Setan. Ya nanti adegannya gini. Adegannya ada hantu atau setan dikejar, anak yang terakhir akan mendapat kutukan gitu ya. Nah itu kan hanya sutradara aja, itu pola pikir sutradara yang kemudian diwujudkan dalam sebuah adegan film. Padahal itu nggak ada, ya itu hanya karangan. Nah jadi pesan yang ingin Pak Haris sampaikan di sini adalah kita harus
beriman pada hal-hal yang gaib. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Jadi orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah beriman pada hal yang gaib. Jadi kita harus beriman. Kita nggak boleh songong, ya. Kita nggak boleh nantangin juga nggak boleh. Takut nggak boleh, nantangin juga nggak boleh. Jadi biasa aja. Kita beriman, meyakini bahwa itu ada harus. Tapi kalau takut sampai berlebihan, teriak, nah itu yang nggak boleh tuh. Itu dia takutnya tidak boleh melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada Allah itu yang utama. Ya, takut sama makhluk-makhluk gaib ya sekedarnya aja lah, cuma perasaan deg-degan mungkin ya, ada merinding dikit, nah gitu. Nah sekarang Pak Haris sudah kedatangan tamu yang kita akan ajak diskusi. Assalamualaikum. Namanya siapa? Bapak Eden. Eden ya. Bapak Eden. Nah, Bapak Eden ini di sini gimana? Sebenarnya gimana? Ya, bisa dibilang kuncinya. Kuncinya. Ya. Ini kan sebenarnya rumah pengabdi setan itu dulunya sebelum itu gimana? Rumah tinggal biasa. Ya karena mungkin ini bangunan Belanda ya. Oh, bangunan Belanda udah tua, udah lama. Banyak kejadian di luar nalar gitu. Jadi ada yang suaranya ada. Nah kemudian sejak dibuat syuting oleh film pengabdi setan nih, gimana rumah ini? Mungkin terbawa sugesti ya. Nah itu dia sugesti. Terbawa suasana ya, suasana film mungkin. Jadi suasananya jadi benar-benar beda. Beda pisan seperti. Jadi kalau ada wisatawan yang ke sini, itu kayaknya ini sesuai dengan yang di film gitu kan? Iya, seperti itu. Kayak di film nih. Ini tempat ini nih, ini tempat ini, tempat ibunya nih, tempat anaknya nih. Nah, jadi sebenarnya pengabdi setan itu apakah sesuai dengan di film atau gimana? Kalau pengabdi setan itu hanya bawaan film. Bawaan film. Itu sebenarnya nggak ada. Itu sebenarnya nggak ada di sini. Cuman yang sosok si ibu ini memang betul. Oh si ibu ini. Jadi sosoknya itu bukan sosoknya. Sosok seperti itu. Benar ada dulu pernah di sini ya. Kemudian itu kan tadi dibilang itu sugesti kan, itu nggak ada sebenarnya. Tapi kalau wisatawan tuh kenapa bisa terbawa gitu ya, kok masuk ke sini kok horor gitu. Jadi malah banyak didatangin ini gimana? Ya. Jadi begini ya, kalau yang namanya dunia lain itu ya seperti ini apa? Kalau kita kan misalkan jalan ke suatu tempat, nah di sana ada atau orang di sana pasti ada aninya, gitu kan? Perasaan kita itu pasti terbawa. Jadi setiap apanya itu pasti ada gitu. Padahal kalau kita biasa lewat jalan situ, kita nggak pernah dengar apa-apa, berani ya. Pas dengar kata orang di situ ada penampakan, jadi takut gitu ya. Padahal dia nggak pernah lihat langsung. Jadi kita nih sebagai orang yang beriman, gimana kita harus mensikapi sebenarnya hal-hal mistis ini? Seperti ini ya, kalau kita orang Muslim ya, harus banyak-banyak ibadah, sholat terutama, zikir kepada Allah. Ya kita nggak pondok iman gitu ya. Karena kan memang betul ada dunia lain itu ada kan jin, manusia, setan itu betul ada. Memang kitanya aja. Dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, Rasulullah juga pernah beberapa kali bertemu dengan jin gitu ya. Bertemu dengan setan. Ya namanya Rasul kan bisa melihat langsung gitu. Tapi ada yang diajarkan sebenarnya gimana kita bisa nggak takut sama makhluk seperti itu. Percaya aja sama Allah ya, karena setan jin itu ciptaan Allah. Jadi jangan takut lah, jangan takut.
percaya boleh, tapi takut jangan. Nah, ini poin penting sekali. Percaya itu harus. Karena Al-Quran itu ada namanya surat Al-Jin. Al-Jin Khusus surat Al-Jin. Kemudian ada cerita tentang iblis yang diusir dari surga. Betul. Ya. Kemudian ada setan juga. Makanya kita ada ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menandakan bahwa makhluk itu ada. Tapi mereka punya dunianya sendiri kan itu aja. Manusia punya dunianya, makhluk gaib juga punya dunianya. Kita aja. Jadi sebenarnya dia ganggu nggak? Sebenarnya seperti kita aja. Kalau kita diganggu ya pasti kita marah. Ya. Seperti kita ya. Dan misalnya kalau kitanya biasa aja, jin juga biasa aja. Biasa aja, betul. Kalau kitanya kayak nantangin, saya nggak takut lah. Wah, kan? Nah, baru bahkan diganggu kan di sana. Jadi seperti itulah prinsip keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu harus kuat, anak-anak semua. Ya, jin nggak akan berani kepada orang-orang yang rajin sholatnya. Betul. Jin nggak akan berani dekat-dekat kepada orang yang zikirnya kuat. Betul. Sholawat pada Nabi Muhammad SAW, keimanannya kuat, nggak akan berani dekat aja dia panas. Betul. Ya, nah yang diganggu ini pernah gak sih ada yang diganggu? Sering aja. Nah, tapi kan hari-hari weekend itu kan banyak orang, apalagi kalau yang lemah imannya mungkin ya, sering itu kemasukan di sini. Oh gitu di sini ya? Sering. Oh gitu. Kadang satu hari itu ada 3 orang. Ribet teriak apa gimana tuh kesurupan? Langsung bisa. Padahal lagi keliling aja gitu ya? Iya. Mungkin ada ucapan atau ada tindakan yang apa memancing gitu. Seperti ini ya, kalau kita begini ya, ibaratnya kalau kita masuk ke rumah orang, nah misalkan kita baca salam atau gimana kan, pasti orang yang di dalam itu nyaut kan. Kalau misalkan nggak baca salam langsung masuk. Otomatis kan yang kena marah. Iya. Seperti itulah. Makanya sebelum masuk ke rumah kita disunahkan membaca Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memberikan salam kepada makhluk lain yang mungkin ada di sebuah rumah. Betul. Ya. Itu menghormati aja, karena kita harus saling menghormati kan. Ya. Yang tiba-tiba masuk bikin gaduh, bikin bunyi teriak itu. Betul. Nah, apalagi di sini kan sepi ya, sepi, jauh dari rumah yang lain, gelap juga. Jadi ini jadi ditinggalin lagi nggak setelah syuting? Enggak pernah. Setelah syuting udah aja Kosong aja. Tapi wisatawan terus. Alhamdulillah. Ya, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya kepada Pak Eden. Silakan tentang Rumah Pengabdi Setan ini. Ada yang mau bertanya silakan. Saya dengar ada remake. Karena kalau pas saya lihat cuplikan endingnya ada remake. Remake film. Oh, ada pembuatan film ulang atau Pengabdi Setan 2 gitu misalnya. Belum ada rencana. Belum ada. Tapi belum ada rencana. Tapi kenapa saya lihat di YouTube ada kayak endingnya remake? Oh, mungkin bukan di lokasi sini katanya. Karena kalau di lokasi sini kan harus izin dulu ya. Nah, jadi belum ada izin, belum ada surat yang datang permohonan untuk syuting di sini. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Nggak ada? Ada Pak. Oh, silakan. Itu Pak, aduh, itunya Apa Pak itu? untuk tadi patung-patungnya Ya. tak sungguh mengagetkan itu Pak. Itu memang untuk itu ya Pak, properti di tempat rumah pengabdi ketan ini Pak. Setan aja bilang aja. Atau itu cuman godain kita aja. Beda. Ada yang minta, wah dibikinin ini biar kita tegangnya agak berkurang gitu kan. Seperti itulah. Iya. Itu hanya properti deh. Properti ya, boneka ya. Kursi goyang. Yang bener sosoknya beneran. Kursi goyang itu digoyangin sebenarnya, cuma nggak kelihatan aja. Betul. Ke tali.
Ada yang goyangin. Yang Ya, bener sosoknya beneran. jadi sosoknya beneran ada sebenarnya. Beneran ada. Ada, tapi dia tidak akan ganggu wisatawan yang datangnya sopan. Ya, kalau datangnya salah, datangnya sopan, hanya sekedar pengen tahu, nggak akan diganggu. Yang diganggu itu kalau ada niat jahat atau tidak sopan, ya, main masuk tanpa salam misalnya, atau teriak-teriak, atau malah pacaran di sini, waduh bahaya gitu ya. Nah, jadi itulah. Nih, saya Ada pertanyaan. nih, Pak. Ya. Jadi saya lihat di sini di YouTube Anbo on Toke channel remake endingnya nih. Sini nih. Nggak ada. Tadi kan udah dijelasin Remake-nya tidak sih. ada remake film atau penghabisan Di YouTube saya bilangnya di YouTube. Ya, Di YouTube-nya Pak Haris kan ada. bisa jawabnya di rumah ini kan. Kalau di YouTube kan terserah YouTube-nya. Di rumah ini tidak ada rencana film. Ya, tidak ada Pak rencana. Haris, saya punya pertanyaan nggak? Ya, Pak. Boleh. Yang di atas kepala Pak Haris itu foto siapa, Pak? Yang di atas. Oh, yang di atas Pak Haris. Ini yang syutingnya. Oh, ini yang bintang film. Itunya Kun Anta. Nah, ini bintang filmnya ya, ini bukan penulis ini, tapi ini artisnya. Tahun berapa sih dulu? 2017. Ini terus kedua sama ini. Oh, lebih ini ya. Padahal lebih natural juga. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa yang mau tanya? Saya. Oke, Rafa Rasendria. Ini pertama saya mau tanya, siapa yang desain boneka-boneka ini? Dan juga kedua, saya mau tanya, ini rumah ini sebelum jadi rumah hantu, ini pernah jadi sesuatu yang lain tidak? Atau ini dari awal rencananya kayak gini? Jadi rumah gitu. hantu. Silakan. Kalau manekin-manekinnya ya, hantu-hantuannya kita yang bikin, kita yang bikin ya. Kalau rumah ini maksudnya gimana? Rumah ini Dari apakah ini hanya untuk syuting pengabdi setan atau pernah ada syuting yang lain? Atau Judul yang- behind the scene? Oh, belum pernah, cuma pengabdi setan aja. Oh, baru pengabdi setan aja. Ya. Cuma kalau dulu 2014 pernah ada dunia lain lah. Dunia lain? Oh, yang di itu Trans 7 ya. Trans 7 ya. Di apa? Pabrik teh itu. Oh, yang bangunan pintu gerbang ya. pertama. Iya, betul. Kuat gak sampai subuh? Orang Terima kasih. Besok tetap ada yang nggak ada yang lolos, gangguannya banyak. Nah, tuh siapa yang berani? Kita berdiam diri sampai subuh di gedung teh ya. Pabrik teh. Tapi sekarang udah nggak terpakai. masih dipakai masih. Masih produksi. Sebentar aja Pak, palingan ke sana Pak. Kalau siang banyak orang. Di pabrik teh. Begitu maghrib tutup, Minum teh aja. Kira-kira kita pesan apa enggak? Nah, Penasaran. Pak Haris mau nanya nih. Kalau yang jawab iyanya banyak, kita akan berkunjung ke pabrik teh. Ya Pak, ayo Pak, sana Pak. Maksudnya ini Sana, ini. Pak. Yang kayak gini. Jempol Maksudnya yang ini ya. berani. Tehnya, Pak. Yang kayak gini ya. Kirimin tehnya. Akan berkunjung ke Kirimin tehnya ke kita. horor. Maksudnya yang kayak gini ya. Jamar, nonton film horor. Ini. Maksudnya ini ya. Kita keliling kayak tadi. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Enggak, saya nggak berani. Enggak, kita nggak bisa kan ke situ. Tapi ditemenin Pak, saya berani. Iya. Mau saya. Tani Pak gak takut. Ya, nggak ada yang berani. Berarti kita gagal ya, nggak jadi ke sana. Nggak apa-apa. Ya. Tapi Pak Haris saja, Pak Haris saja. Harus aja mana? Pak Haris kalau sendirian. Boleh nggak saya tipin dulu yang kayak gini? Ya, anak-anak mungkin ada pesan dari Sini. bapaknya Sini. sebagai penjaga bagaimana sih kita mensikapi tentang alam gaib dan bagaimana kita akan menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Yalah, gimana sih? Pertamanya ya. Oh, ya. Kita jangan takut. Takutlah pada
Dan karena Allah yang menciptakan kita, yang malamnya juga, dan banyaklah beristighfar dan jangan lupa sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Gitu aja. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi nasihat dari penjaga rumah pengabdi setan ini, bahwa kita jangan pernah takut kepada setan. Ya. Kita jangan takut pada jin, kita tidak boleh takut kepada iblis. Kita ini manusia derajatnya lebih mulia daripada mereka. Ya, kita ini lebih diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan manusia. Jadi manusia itu lebih diutamakan, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada hal gaib itu harus, termasuk kita beriman pada Allah juga zat yang maha gaib. Kita beriman kepada malaikat juga adalah makhluk gaib, dan kita beriman pada makhluk iblis, jin, setan itu juga makhluk gaib. Kita harus beriman karena itu ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang tidak boleh itu adalah kita takut kepada mereka, takut dalam arti takut yang berlebihan, ya nggak boleh. Tapi juga nggak boleh nantangin, ya. Ingat tuh, jangan nantangin, tapi kita juga tidak boleh takut. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang beriman lebih mulia derajatnya daripada jin, iblis, setan dan makhluk lainnya, ya. Jadi perbanyak sholat 5 waktu, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, perhatikan baik-baik karena ini adalah kekuatan. Yang kedua, banyak-banyak berzikir pada Allah. Kita tenangkan hati, kita bersalawat pada Rasulullah, kita berlindung kepada Allah dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan juga surat ayat kursi. Itu dibaca sebelum tidur, kemudian diusapkan seluruh tubuh, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Kita tidak akan digoda, kita tidak akan mimpi yang macam-macam dengan membaca 3 surat dan 1 ayat kursi. Itu ya. Jadi inilah inti dari perjalanan kita, penelusuran kita di rumah pengabdi setan ini. Inilah yang ingin Pak Haris angkat, ya. Jadi kita lebih takut, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Takut sewajarnya, ya, karena takut juga adalah fitrah manusiawi, ya. Itu. Jadi anak-anak itu yang ingin Pak Aris ceritakan, ingin Bapak ambil hikmah dari penelusuran kita, jalan-jalan malam kita, ya. Dan inilah sesi keempat, sesi terakhir live in hari ini. Besok akan ada acara yang lebih seru lagi. Iya, Dan besok kita ada apa aja ya? Menanam sawi. Kita kerja lagi ya, besok kita pagi kerja lagi. Kita ada menanam sawi. Kita akan ada bermain sama anak-anak. Oh, bermain sama anak-anak. Kita bermain karet besok ya. Ada membuat kita akan jalan-jalan ke pabrik susu sapi. Dan malam-malamnya tunggu. Dan malamnya spesial. Tunggu saja ya. Pasti. Yang horor lagi dong, Pak. Jangan dong, Pak, please. Revan berani, Revan? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan acara pada malam hari ini. Ketemu lagi besok di Zoom LinkedIn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Double lift. Bye. Tunggu. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bu Putri. Ya. Aku takut. Ternyata Bu Yuni kesini, Bu Yuni. kepo deh. Kayaknya kepo deh nih itu. Kalau gelap-gelap seru tahu. Iya seru. Masih pengen nonton ya. Udah. Besok lagi.